peran pentingnya RHK itu bagi seorang guru gitu ya. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi adalah bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu guru. Ya. Jadi bisa meningkatkan kerja Bapak Ibu guru sehingga nanti nilai Bapak Ibu guru juga menjadi bagus yang di SKP itu. Dan memang untuk tahun-tahun ini gitu ya, penilaian guru itu dilakukannya adalah selama setahun itu. Artinya begini, kalau dulu kita itu mau naik pangkat kan menghitung-hitung dulu. Apakah nilai kita itu sudah mencapai untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Kalau sekarang, setiap tahun itu ada PAK-nya, ada PAK-nya. Jadi ada namanya PAK integritas nanti Ibu ya. Jadi ada PAK integrasi juga ada di banyak macamnya nanti, yang artinya nanti itu setiap tahun para Bapak Ibu guru sudah dapat nilai gitu. Sehingga bisa menentukan, oh masih 2 tahun tapi ternyata nilai sudah mencukupi untuk naik pangkat atau naik jenjang, nanti bisa daftar begitu. Jadi enggak harus menunggu ngitung-ngitung dulu karena setiap tahun nanti akan ada dokumennya. Nah, itu salah satunya adalah lewat RHK yang kita laksanakan di PMM, nanti ada penilaian SKP-nya. Nah, dari situ nanti ketemu, oh ternyata Bapak Ibu ini tahun ini tambahan poinnya sekian, gitu ya. Nanti ngitung sendiri, oh ternyata nanti saya masih 2 tahun tapi udah bisa naik pangkat. Nah, itu lewat PAK yang dibuat setiap tahun tersebut. Nah, itu pentingnya kita juga merencanakan RHK dengan baik ya, kemudian bisa kita laksanakan dengan baik, dan nanti terakhir closingnya kita dapat nilai ya untuk per periode begitu. Begitu Bapak Ibu pendahuluannya ya. Nah, untuk materi lengkapnya saya berikan kepada narasumber kita, Bapak Ketua Kombel SMK 12 Surabaya, Bapak Dr. Andes Gatot Mulyono. Bapak Gatot, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu dan selalu bahagia. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang khususnya SMK Negeri 12 Surabaya dan pada umumnya yang connect dengan jaringan internet. Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang sudah dibuat oleh kelompok atau kombel kita, yaitu tadi sudah disampaikan Bu Asfia tentang rencana RHK. Bapak Ibu, untuk rekan-rekan guru SMK Negeri 12, kemarin insya Allah sudah selesai periode 1 Bapak Ibu. Nah, nanti ini teorinya saya berikan, nanti prakteknya pesan saya nanti hari ini dan besok itu Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan kerja periode kedua. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, nanti sebelum saya sampaikan teori ini, saya berpesan pada Bapak Ibu nanti setelah webinar ini coba Bapak Ibu login ke PMM-nya, kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, di situ ada menu baru ya untuk mengambil hasil. Bapak Ibu ambil dulu hasilnya, di-download, disimpan Bapak Ibu di semester atau periode 1 Bapak Ibu. Baru selanjutnya Bapak Ibu mengganti periode. Periode kedua yaitu bulan Juli sampai Desember Bapak Ibu. Oke. Nah, saya juga begitu Bapak Ibu, nanti dalam penyampaian materi saya ini mengenai perilaku kerja yang ada 8 perilaku itu Bapak Ibu nanti saya sebutkan di sini, saya terangkan di sini, tapi saya tidak bisa memberikan seperti teori yang muluk-muluk, hanya prakteknya saja Bapak Ibu. Itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya sampaikan nanti adalah RHK, rencana hasil kerja Bapak Ibu. Itu ada 18 poin Bapak Ibu. Nah, kemarin insya Allah Bapak Ibu kalau mereview kembali
dari semester periode 1 dan sekarang periode kedua, saya kira nggak ada kesulitan dan juga tidak apa ya, kemarin tuh kayaknya belum jelas, agak-agak ngawur. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada menu untuk memperbaiki RHK. Sebelumnya kan nggak bisa Bapak Ibu. Nah, akhirnya alhamdulillah sehingga bisa dirubah RHK-nya dan tidak membebani Bapak Ibu guru. Nah, untuk sekolah lain Bapak Ibu, barangkali ada yang belum menerima hasil periode 1. Ada, memang di kemarin itu di PMM itu banyak apa ya Bu, permasalahan. Ya itu akhirnya pada saat kami atau sekolah kami, sekolah SMK Negeri 12 Surabaya mengirim data ke atasan kita, maksudnya Dinas Pendidikan yang lebih tinggi dari SMK Negeri 12 Surabaya, banyak mengalami kendala Bapak Ibu. Alhamdulillah SMK 12 saya kirim tanggal 26 kalau nggak salah Bapak Ibu. Itu masih belum tahu jawabannya Bapak Ibu, antara diterima dan belum diterima Bapak Ibu. Karena di sana itu menunya terus diperbaiki oleh PMM. Alhamdulillah tanggal berapa itu ya? Mungkin 1 minggu berikutnya baru ada jawaban. Baru menu fungsi di kepala sekolah itu berfungsi untuk merekap data, datanya dari rekan-rekan guru yang sudah mengerjakan. Itu setelah diverifikasi oleh Bapak Kepala Sekolah bersama tim, akhirnya bisa dikirim ke panjenengan semua atau ke Bapak Ibu guru semua. Untuk SMK 12 berarti periode 1 itu sudah berjalan Bapak Ibu. Nah, tapi nggak tahu di sekolah lain kemungkinan ada yang belum, ada yang sudah. Mudah-mudahan di seluruh wilayah Indonesia untuk PMM periode 1 Bapak Ibu sudah bisa menerima. Bapak Ibu. Oleh sebab itu nanti sebelum Bapak Ibu mengganti periode kedua, nanti saya praktekkan di sini. Itu nanti Bapak Ibu harus mendownload atau mengeprint Bapak Ibu untuk disimpan jadi dokumen Bapak Ibu. Baru pindah ke periode kedua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share nggih. Nah, mohon izin share. Mudah-mudahan jelas nanti Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Sudah? Nggih. Sudah nggih Bapak Ibu nggih? Jadi ada 8 perilaku kerja Bapak Ibu. Kemarin pada saat Bapak Ibu pertama mengisi nanti, saya sekedar teori saja, Bapak Ibu masuk di PMM, gitu, login dengan akun Bapak Ibu semua, lalu pilih kinerja Bapak Ibu nggih, pilih kinerja, lalu berikutnya di situ ada tawaran membetulkan data kalau tidak salah Bapak Ibu. Kalau sudah benar datanya baru klik lanjutkan Bapak Ibu. Kalau sudah baru melihat rapot sekolah Bapak Ibu. Masih ingat nggih? Melihat rapot sekolah. Nah, di rapot sekolah itu ada 8 perilaku itu, di situ ada warna kuning, ada warna hijau atau biru, Bu S? Biru ya? Nggih, itu ya, sama merah Bapak Ibu. Nah, di sini alhamdulillah Bapak Ibu ada kuning sama biru Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu untuk teman-teman SMK Negeri 12
mohon milih 3 saja Bapak Ibu perilaku ya. Sudah nampak? Sudah. Untuk menampilkan sini ya, dari sini. Biar besar. Iya. Mana. Ini. Iya. Kanan. Mana enggak ada. Kanan, ini. Biru sebelah biru. Iki. Iki. Saya dudukkan slide sana. Oh ya. Nah, itu duduk. Nampak nggak Bapak Ibu? Nggih. Oke. Ini nanti untuk teman-teman SMK 12, Bapak Ibu milih 3 saja. Nggih. Aktivitas interaktif. Lalu yang kedua adalah instruksi yang adaptif. Yang ketiga adalah instruksi pembelajaran Bapak Ibu. Karena kemarin pada saat rapat dinas, nggih, sudah disampaikan rapot sekolah kita Bapak Ibu. Nggih. Oleh sebab itu di sekolah kita itu nilai yang kurang ada 2 Bapak Ibu kemarin, nggih. Itu yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu kita disarankan untuk memilih perilaku kerja ini 3 ini Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Kalau kemarin sudah milih aktivitas interaktif, tidak apa-apa, kita pilih aja itu Bapak Ibu. Kalau yang dari luar, teman-teman dari luar wilayah SMK Negeri 12, terserah Bapak Ibu, tergantung dari rapot sekolah Bapak Ibu. Nggih. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Nggih. Nah, untuk ini saya tidak menjelaskan teori, tapi ada bacaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau satu-satu saya menjelaskan seperti ini nggih Bapak Ibu. Nggih. Misalkan contoh, di situ ada penerapan disiplin positif di antara perilaku kerja tadi. Ini nanti saya kirim linknya saja atau PPT-nya, nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ini saya kurang lihai dalam menyampaikan kata-kata Bapak Ibu nggih. Itu Bapak Ibu nggih, seperti ini. Yang kedua, keteraturan suasana kelas gitu nggih. Tadi kan saya tidak menyarankan milih ini karena sekolah kita tidak harus memilih ini karena nilainya sudah bagus Bapak Ibu nggih. Terus berikutnya lagi umpan balik. Nah, ini di sini nanti ada indikatornya Bapak Ibu. Insya Allah mungkin di PPT saya ini bisa saya kirim di grup Kombel saja nih Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu sesuai dengan kondisi rapot sekolah Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini karena untuk lingkup teman SMK Negeri 12, maka saya sarankan yang 3 pilihan tadi Bapak Ibu nggih. Lalu yang keempat adalah perhatian dan kepedulian Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan, nanti bisa dibaca nih Bapak Ibu di poin saya. Lalu ekspektasi pada peserta didik Bapak Ibu. Ini biasanya dipilih BK. Kemarin saya milih ini, ya alhamdulillah akhirnya lebih agak paham kalau mempelajari ini Bapak Ibu nggih. Lalu berikutnya aktivitas interaktif. Ini untuk teman SMK Negeri 12. Nggih. Ini milih ini Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu nanti yang mantap itu yang mana Bapak Ibu. Nggih. Gitu. Nggih. Ini pilih, ini ada aktivitasnya. Saya tidak menjelaskan rinci, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Nggih. Ini. Oke, yang ketujuh adalah instruksi yang adaptif Bapak Ibu. Ini kalau mencari materi banyak Bapak Ibu, di YouTube ada, di PMM Belajar Mandiri ada Bapak Ibu. Nanti insya Allah teman-teman yang guru-guru baru ini mudah-mudahan lebih semangat Bapak Ibu. Saya aja semangat kok Bapak Ibu.
walaupun tadi bocoran untuk SK pensiun saya sudah turun. Bapak Ibu nggih. Lalu yang terakhir adalah instruksi pembelajaran Bapak Ibu. Karena rapot sekolah kita itu yang perlu kita benahi Bapak Ibu. Oleh sebab itu nanti teman-teman guru SMK Negeri 12 Surabaya memilih 3 tadi, nomor 8, nomor 7, dan nomor 6 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Itu adalah untuk perilaku kerja Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat kombel kita ini kita bentuk untuk kita, dari kita untuk kita gitu loh Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih dulu mendapatkan informasi, monggo Bapak Ibu. Kan ke kombel kita untuk diskusi bersama Bapak Ibu. Jadi seperti Pegadian itu Bapak Ibu, mencari solusi, apa Bu? Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya di periode kedua ini yang kemarin masih ragu-ragu, belum semangat, insya Allah ini karena sudah paham, akan dengan baik Bapak Ibu. Karena ini kalau kemarin kebetulan saya di timnya Bapak Ibu kepala sekolah, tim itu adalah untuk kita, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk lembaga. Karena kita peningkatan apa ya istilahnya penghasilan ya dari lembaga kita, maka kita juga harus memikirkan lembaga, karena lembaga juga kita Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang cuek, tidak masalah bagi lembaga, tapi juga pengaruh pada lembaga, tapi juga pengaruh Bapak Ibu juga kan, begitu Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu Bapak pelajari di PMM itu nanti biasa sebenarnya Bapak Ibu. Dari yang tidak tahu disemangati teman yang lain menjadi, dari yang tidak semangat teman yang lain jadi. Kalau di abad 21 katanya kalau saya menyampaikan ke anak-anak itu di era sekarang itu harus menguasai 4C katanya Bapak Ibu. Kalau muridnya aja sudah menguasai 4C, lah gurunya opo 4C ya kan juga begitu Bapak Ibu. Karena kita itu sekarang itu teknologi bergerak sangat cepat Bapak Ibu. Kalau kita hanya stagnan namanya, diam saja, maka kita akan kalah dengan siswanya Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada intelijen, apa itu Bu? AI itu ya. Wah, itu sudah guru itu sudah dimanja Bapak Ibu. Tinggal kita jangan menyampaikan hanya pengetahuan saja Bapak Ibu. Kalau pengetahuan saja, wah Mbak Google itu pandai Bapak Ibu. Apa saja anak kalau diberi soal gitu, ketik Mbak Google sudah tahu jawabannya Bapak Ibu. Tapi bagaimana membentuk karakter anak itu, gitu Bapak Ibu. 4. Ya, yang pertama adalah critical thinking Bapak Ibu. Teman-teman ini harus memiliki jiwa dikritik, tidak masalah Bapak Ibu. Cuma kritiknya untuk kebaikan Bapak Ibu, untuk membangun kombel kita biar ya lebih bagus lah Bapak Ibu. Karena kombel kita bentuk untuk kita semua. Tapi bukan berarti kita semua juga merasakan, di sekitar kita juga merasakan. Jangan di luar merasakan, yang punya nggak merasakan. Nah ini yang susah Bapak Ibu. Dari mana saya bisa ngomong itu Bapak Ibu? Terbukti kemarin yang ikut webinar itu sebagian dari luar kota Bapak Ibu. Bahkan luar kabupaten, bahkan luar pulau Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu nanti dalam menyelesaikan 8 poin ini Bapak Ibu, yang sudah saya rincikan ini, ada tambahan yaitu
saya sampaikan 18 poin Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan bareng dengan harapan Bapak Ibu untuk teman-teman SMK Negeri 12 Surabaya selalu mendukung Kombel kita Bapak Ibu. Nanti di 18 itu kita cari Bapak Ibu yang paling gampang, yang memenuhi poin minimal 32. Nanti saya rencanakan insya Allah oleh penggerak Kombel itu Juli sekali, Juli sekali, nanti Agustus mungkin 2 kali Bapak Ibu, lalu September sekali, Oktober 2 kali, mungkin terus November 2 kali, sehingga nanti kinerja kita terakhir adalah bulan November sudah selesai dan baru kepala penilaian Bapak Ibu. Nah, dari 8 ini Bapak Ibu khusus untuk teman-teman SMK Negeri 12 ditulis saja Bu judulnya tok, nanti dipilih. Karena kemarin di PMM itu terakhir adalah rencana atau perencanaan itu 1 Juli sampai 31 Agustus. Ternyata sekarang tidak Bapak Ibu. 1 sampai 31 Juli Bapak Ibu. Sehingga ada waktu berapa Bapak Ibu? Sekarang 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 hari dipotong hari Minggu berarti tinggal 4 Bapak Ibu. Nah, itu nanti dipilih yang 3 tadi, setelah itu baru saya jelaskan yang 18 rencana kinerja Bapak Ibu. Ini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan dulu? Saya lanjutkan dulu aja, nanti karena ada waktu, di situ ada tanya jawab Bapak Ibu. Di sela-sela tanya jawab, nanti saya tempelkan untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Itu. Nah, harapan saya sertifikat Bapak Ibu itu nanti bisa memenuhi RHK yang 32 poin Bapak Ibu. Paling tidak kalau saya rata-rata 1 sertifikat 4 poin, berarti Bapak Ibu butuh 8 sertifikat. Jadi sertifikat itu jangan di 1 tempat Bapak Ibu. Ada minimal 3 tempat nanti Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan. Atau mungkin 4 tempat Bapak Ibu. Di sini ada yang baru. Di PMM itu bisa mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu. Namanya belajar mandiri di PMM. Itu poinnya 8 Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti saya berikan yang 18 poin itu sesuai harapan saya Bapak Ibu pilih. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa selalu mengikuti Kombel SMK Negeri 12 Surabaya. Insya Allah saya masih semangat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang grup Kombel tidak usah nge-share. Yang biasanya itu kan kalau ikut webinar itu harus nge-share ke 5 media sosial atau media itu Bu. Nggak usah diisi itu Bu. Jadi Bapak Ibu tetap konsisten, nggak usah keluar masuk di grup Kombel. Insya Allah terlengkapi. Di sini ada Master Google-nya Pak Budi, luar biasa. Ada Bu Asfia, sudah Bu. SMK 12 ini gudangnya orang pinter Bapak Ibu. Insya Allah nanti di anggota Kombel kita, bisa memberi masukan judul apa dan saya yang ngisi Bapak Ibu. Itu poinnya 8 Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan dan Bapak Ibu pilih itu, boleh Bapak Ibu tidak milih itu. Boleh dengan variasi lain. Saya kepingin membuat mengawasi
cerita pendek kalau nggak salah itu di PMM. Monggo Bapak Ibu, nggih. Saya ingin jadi penelaah modul ajar di PMM. Monggo Bapak Ibu. Poinnya banyak. Kalau saya sudah dapat ilmunya, saya menjadi penggerak kombel. Itu poinnya 36 Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu di anggota komunitas ada yang mau melamar jadi penggerak kombel SMK Negeri 12, monggo. Oke, gitu. Poinnya berapa? 36 Bapak Ibu. Oke. Saya itu aja sudah gitu. Oke, Bapak Ibu nggih, gitu nggih. Ini ada 8 yang untuk SMK 12 dipilih 3 saja tadi ya Bapak Ibu nggih. Yang dari sekolah lain nanti bisa Bapak Ibu di PowerPoint saya nanti diambil, saya tempelkan di video saya mungkin nggih nanti di deskripsi nggih atau di grup kombel Bapak Ibu nanti dipilih. Dan nanti Bapak Ibu nggak usah bingung. Saya sudah menyediakan web. Nah, nanti saya tak tunjukkan di situ web saya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kalau cocok dipakai, kalau mboten cocok, ya nggak apa-apa. Sumber itu banyak sekali. Saya cari praktik dan saya ingin membantu teman-teman. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah yang 8 perilaku. Nah, sebentar lagi saya coba saya sampaikan 18 ya Bapak Ibu, 18 RHK, rencana kerja. Ini nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan disimpan saja, saya lanjutkan. Mungkin ada pesan lain, Bu As, mungkin ada komen lain sebelum saya mencari materi saya, Bu As, monggo. Sebentar lagi saya lanjutkan lagi, mungkin Pak Budi. Oke, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan sementara untuk yang 8 perilaku kerja. Sebentar lagi saya sampaikan 18 RHK, Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Budi mau Bu Asia sambil saya mencari. Pak Budi dulu. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya cuma mengingatkan aja, reminder aja. Jelas suara saya Bapak Ibu? Untuk sertifikat nanti mungkin akan di-share Pak Gatot dan harus pakai akun Belajar ID. Dan hanya bisa sekali Bu ya. Ini udah ada setting Pak Gatot. 1, wajib pakai akun Belajar ID. Dalam mengisi jangan sampai salah ejaan, salah. Karena ini hanya bisa ngisi cuma 1 kali. Pengalaman yang kemarin-kemarin itu banyak yang salah ngisinya. Pak, nama saya keliru. Namanya salah atau mungkin asal sekolah salah. Ini mungkin bisa diteliti lagi untuk pengisiannya dan wajib pakai akun belajar.id. Kalau pakai HP ya, itu akunnya ditanamkan dulu ke HP-nya, ke Android-nya. Kemarin udah tak jelaskan kan caranya kan, gimana sih caranya biar akunnya Belajar ID itu bisa langsung tertanam di Android-nya akunnya. Jadi pastikan. Oke, monggo Pak Rohman, Pak Nur, angkat tangan. Diurip napa? Monggo Pak Nur, silakan. Diuripkan Pak. Dinyalakan mic-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini barusan karena berada di dalam kelas ini. Terkait dengan link absensi apa sudah ada, itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan dengan materi ini apa bisa nanti saya minta gitu ke Pak Gatot atau mungkin ke yang lain. Saya kira itu. Tak jawab Mas. Atau ada streamingnya ya? Nggih. Monggo Pak Gatot. Baik. Terima kasih ya Ustaz Nur Rahman. Mudah-mudahan saya bisa menjawab yang ditanyakan tadi.
Kalau hanya soal PTT siap atau mungkin perlu apa ya? Saya itu biasanya kalau buka bantuan itu 24 jam ngalang-ngalai apotek, Pak. Oke. Bahkan teman ya katanya misalkan saya kok belum dapat sertifikat gitu nggih. Itu jam berapapun, detik itu pun langsung saya kirim asalkan satu beliaunya sudah mengisi link. Oke. Nah, untuk aturan webinar ini memang untuk absensi itu tidak boleh diberikan di tengah-tengah, di awal, paling tidak di akhir kegiatan webinar kita. Gitu. Dan aturan kombel itu ada tertera, tidak boleh mempersulit, tidak boleh bisnis itu. Ini insya Allah kalau Bapak Ibu sudah connect dengan kombel SMK 12, nggak usah risau, nggak usah ragu. Nanti insya Allah dapat sertifikat. Apalagi kalau niatnya itu cari ilmu dulu, dapat 2, Ustaz. Dapat ilmunya, tambah pintar. Ini master semua, master. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu Ustaz, jadi nanti insya Allah kalau SMK 12 nggak akan kesulitan. Ustaz. Jadi, dalam waktu 5 hari semua harus membuat rencana kerja. Di pagi insya Allah sudah dibuatkan oleh Waka kurikulum. Nah itu untuk dibentuk tim. Itu nanti yang membawai. Jadi nanti hari Rabu semua harus sudah membuat rencana. Ya, berbeda Ustaz, langsung kerja gitu. Itu Ustaz ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz memberikan semangat saya untuk selalu mengadakan webinar. Karena kebahagiaan itu kan sederhana Ustadz. Ini tak lo bahagia saya. Oke, itu saja bisa kami sampaikan sebelum nanti kita lanjutkan. Mungkin ada satu pertanyaan dari mana, monggo. Ada lagi nih Pak Gatot dari Pak Andika Agus Dirgaputra. Monggo Pak Andika Agus Dirgaputra menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Gatot, ingin saya tanyakan. Untuk pengisian RHK nanti apakah seperti yang kemarin ada supervisor atau sebagainya Pak Gatot? Jadi kalau memang ada supervisor berarti kan kita nunggu instruksi dulu. Tuh, mohon penjelasannya. Oh, terima kasih Pak Andika. Gini, kalau Bapak Ibu teman-teman atau rekan-rekan guru SMK 12, kalau yang saya sampaikan pagi hari ini sudah paham milih 3 tadi, lalu berikutnya Bapak Ibu nanti RH-nya saya sampaikan, Bapak Ibu catat, bukan catat kalimatnya terlalu lama. Saya kalau mau mengajar itu cuma 5 menit cukup. Dicatat aja nomornya, nanti dipastikan jumlahnya sudah 32, lalu berikutnya memilih apa kemarin? Perilaku ya Pak ya, perilaku dipilih, kalau sudah rangkuman dibaca, sudah sip, silakan dikirim. Nanti kalau seandainya supervisornya mengumpulkan, tidak apa-apa. Bapak Ibu langsung sudah bisa di ACC, sudah bisa ditindaklanjuti. Insya Allah nanti kalau tadi pagi saya dengar bocoran, kalau nggak hari Rabu, hari Kamis itu supervisornya dikumpulkan. Lalu berikutnya bergerak ke anggotanya. Kalau anggotanya sudah paham dari apa yang saya sampaikan, tidak masalah untuk mempercepat waktu. Pak Andika. Jadi nanti kalau sudah 32, tapi jangan 32, kalau bisa 36. Nanti saya jelaskan, kalau Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan, saya rencanakan, Bapak Ibu pakai. Kalau misalkan, saya nggak suka yang ini, suka ini, monggo, yang penting nilainya minimal kalau bisa 36, jangan 32 Pak Andika. Itu baru
nanti kan sudah Agustus hari Kamis, baru menunya sudah beda nanti. Karena kepala sekolah langsung bertindak melalui supervisor tadi di ACC sesuai nama-nama yang sudah dikelompokkan itu. Nah, langsung menunya berbeda. Nanti kalau saya tunjukkan menu milik saya itu, di situ ada tulisan Pak Andika. Nanti tolong ditengok kembali bulan Agustus gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman SMK Negeri 12, karena nilainya sudah sampai kepada Bapak Ibu semua masing-masing individu, maka bisa kita memilih periode kedua. Tapi bagi yang ikut sekolahnya belum menerima periode 2, konsultasi dulu dengan sekolahnya Bapak Ibu. Jadi itu, Pak Andika. Mungkin ada lagi? Saya serahkan ke Bu As, saya sambil mencari materi saya dulu. Monggo Bu As. Monggo kalau ada yang bertanya lagi atau Pak Budi mau menyampaikan lagi? Pak Budi? Sabut. Baiklah Bapak Ibu, monggo mungkin ada yang bertanya lagi. Jadi Pak Gatot tadi sudah menyampaikan bahwa untuk periode 2 ini ya, perilaku kerja yang kita pilih itu hanya 3 nanti Bapak Ibu. Jangan lupa, yang pertama aktivitas interaktif, yang kedua instruksi yang adaptif, yang ketiga instruksi pembelajaran. Jadi hanya 3 itu. Nanti Bapak Ibu kan insya Allah sudah dibagi ya oleh kurikulum siapa saja anggota dari supervisor tertentu, misalnya Pak Gatot, siapa saja anggota sudah ditambahkan, ya, sudah ditentukan. Nanti Bapak Ibu segera untuk berkumpul atau gimana gitu sama supervisornya, menyusun bersama-sama gitu. Jadi sama kok Bapak Ibu dengan tahun yang lalu. Nanti pelaksanaannya juga sama, tahap-tahapannya juga sama. Nanti ada tahap observasi 1, ada tahap observasi 2 pasca refleksi sebenarnya Bu. Tahun lalu kan kita hanya 1 kali untuk observasinya. Sebenarnya harusnya itu 2 kali. Begitu. Terus juga Bapak Ibu nanti bagi Bapak Ibu yang enggak ada di sini ya. Bapak Ibu yang belum masuk PMM, nanti juga ada supervisinya sendiri, sama ya. Jadi Bapak Ibu guru GTT yang belum masuk PMM, nanti ada supervisinya juga. Jadi ya masuk kelas sebagaimana yang sudah masuk di PMM. Tapi nanti tidak perlu mengisi kinerja, tidak perlu mengisi penilaian kinerja sebagaimana yang di PMM itu. Jadi misalnya siapa? Saya tidak hafal ya, mungkin ada yang belum masuk PMM, mungkin Pak siapa belum ya. Tadi saya lihat di kelompok saya ada banyak guru-guru baru yang memang mereka belum masuk di PMM tapi tetap ada supervisinya, begitu ceritanya. Jadi tidak perlu merasa bagaimana dan bagaimana, Bapak Ibu. Jadi supervisi itu kan tujuannya adalah untuk kebaikan proses pembelajaran di sekolah kita. Gitu, gitu. Monggo ini ada Pak Bambang, Pak Bambang Siswanto. Jelas suara? Pak Bambang Siswanto. Suara saya sudah jelas. Apa kamu bertanya bagaimana? Oh jelas Pak, sangat jelas. Jelas. Monggo. Mau arahan Bu, untuk yang 3 pilihan tadi Bu ya, ada aktivitas interaktif, pembelajaran yang adaptif. Apa bisa kita misalnya saya pilih 1 aktivitas interaktif langsung 32 poin di situ atau dibagi 3 Bu? Mohon arahannya Bu. Untuk poinnya itu kan ada sampai 30 minimal. Harus dibagi 3 atau pilih 1 terus mencapai 32 apa boleh Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bambang. Monggo Pak Gatot untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang. Terima kasih Mas Guru. Berarti salah persepsi Mas Guru ini. Jadi 8 itu Mas belum poin Mas. Baru nanti akan saya jelaskan RH-nya yang untuk mencapai 32. Itu hanya perilaku yang akan diobservasi Mas Guru. Jadi Mas Guru nggak usah milih 3. Milih 1 di antara 3 Bapak Ibu. Milih 1 di antara 3. Ini belum
belum bicara masalah 32 dan 36. Ini masih perilaku kerja, Mas Guru. Oke. Ini baru akan saya terangkan untuk 18 RHK itu yang baru kita cari sampai minimal 32, maksimal 128. Tapi teman-teman, Bapak Ibu guru, jangan 32 terlalu mepet. Nggih. Jadi 36. Nggih, Mas Guru nggih. Siap, Pak dosen. Jadi tadi sementara saya Iya, terus. Saya mencoba tadi Pak dosen, aktivitas interaktif saya coba 8, terus saya tambah dari instruksi pembelajaran, kok bisa? Tapi saya nggak berani lanjutkan Pak dosen. Mohon arahan. Ini salah paham mana ini berarti? Bapak Ibu, salah saya ulangi lagi. Mas Guru, saya ulangi lagi. Bapak Siap. Ibu guru, milih 3 di antara, milih 1 di antara 3. Wes, berarti situ aja. Nggih. Bapak Ibu mulai sekarang ditulis yang akan dipilih. Sudah. Ini belum mengisi RHK masih an. Nggih, belum. Nggih. Nanti Bapak. Nah, ini saya tunjukkan tidak ada hubungannya dengan yang 3 Mas Guru tadi. Setelah milih terus memang di bawahnya lanjutannya, tapi konsentrasi dulu milih 1 di sudah ketemu nggih. Oke, baru bawahnya Siap, baru akan saya terangkan nggih, baru saya akan terangkan nggih. Saya terangkan bukan jeruk minum jeruk loh Bapak Ibu nggih. Jadi saya hanya poinnya aja, nanti tinggal nulis oh inilah gitu, dipilih sampai menemukan 32. Minimal 32, tapi jangan 32. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang bisa mempraktekkan langsung, langsung diteruskan sampai kirim, gitu. Jadi kan ada habis 32, karena kemarin saya tidak berani mengawali karena belum ada rapat dinas, belum tahu tugasnya apa. Gitu. Misalkan contoh saya mau ngisi kemarin misalkan. Ternyata kemarin saya wali kelas, sekarang di pensiun jadi wali kelas. Masa saya milih, kan nggak berani saya. Akhirnya saya fokuskan tanggal 26. Ini untuk teman-teman SMK 12 nggih, yang lain menyesuaikan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kurang paham bisa WA Pri boleh, terserah, atau Bapak Ibu milih dari sumber lain selain Kombel SMK 12 Surabaya. Gitu. Oke, Mas Guru, terima kasih pertanyaannya. Mungkin 1 kali barangkali ada. Oke, monggo. Yuk, suwun. Assalamualaikum. Gimana, Bos? Sudah bisa, siap? Sudah. Nah, nggih, monggo. Ini Pak Bambang nggih. Jadi tadi kan ada 8 perilaku kerja. Nah, kita itu memilih sesuai dengan rapot kita. Nah, yang sesuai dengan rapot pendidikan kita itu Pak, ketemu 3. Ya tadi ada diskusi yang ada itu pembelajaran. Nah, kita masing-masing guru hanya memilih 1 di antara 3 tadi. Misalnya, saya untuk periode 1 kemarin kan memilih aktivitas interaktif. Maka untuk periode 2 ini saya pilih yang lain. Misalnya, saya pilih instruksi pembelajaran begitu. Titik, Pak. Setelah itu, baru nanti ada penyusunan RHK atau rencana hasil kerja. Nah, di RHK itu Pak, nanti kan komponennya selain yang sudah terkait dengan kinerja, kan yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi itu. Yang misalnya ikut seminar dan lain-lain, ikut webinar dan lain-lain. Kemudian ada yang tugas tambahan, itu yang memilih jadi wali kelas, jadi waka, jadi pembina, itu yang lainnya. Nah itu Pak, yang mau dijelaskan Pak Gatot setelah ini. Jadi Bapak nggak usah mengatakan instruksi adaptif 8, enggak perlu, itu enggak ada gitu-gitunya. Itu hanya perilaku kerja yang kita pilih, gitu loh Pak. Nah, baru setelah ini Bapak
Bapak Ibu menyusun RHK itu dengan menentukan, oh saya untuk pengembangan kompetensi saya pilihnya ada pelatih. Nah itu Pak ya, itu nanti yang itu Pak. Alhamdulillah supaya lebih jelas saya persilakan kepada Pak Gatot untuk menyampaikan yang 18 rencana kerja tersebut. Saya Baik, terima persilakan kasih Bu Adi pertanyaannya. Saya mohon izin share dulu teman-teman, biar agak jelas. Nah, ini koneksi ini. Belum? Mohon bersabar Pak Ibu teman-teman. Oke, ini saya buatkan saking semangatnya, welcome di Kombel SMK Negeri 12 Surabaya. Ini kalau saya setel di video Bapak Ibu berbunyi Bapak Ibu. Nanti saya setelkan Bapak Ibu. Iya. Sudah nampak? Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Ambil napas Bapak Ibu. Oke. Saya kalau ngajar itu saya suruh ambil napas sampai habis. Jenak 5 detik, 2 detik saya keluarkan lagi. Oke. Tadi ngambil napasnya dari hidung, dikeluarkan dari mulut Bapak Ibu biar lega gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini yang baru kita berbicara masalah 18 tadi Bapak Ibu. 18 sudah ingat. Ini Bapak Ibu. Yang rencanakan ini kalau di PMM Bapak Ibu. Ini bisa dipilih Bapak Ibu nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 1 berapa? Nah, lebih Bapak. Ini nomor 1. Nampak nih? Iya Pak. Ini apa kita? Nampak? Oke ya. Ini bagus. Nomor 1. Nggak usah ditulis kalimatnya. Kalau terlalu lama nanti copy paste saja. Kalau nanti lama lagi buka di web. Itu Bapak Ibu. Copy paste pindahkan ke situ ke tempat rencana kerja. Ini akan guru muda seperti Mas Guru Bambang ini sudah merencanakan akan mendapat jalur biasa. Ini Bapak Ibu, tulis nomor 1 kalau sudah memiliki niat untuk membuat aksi nyata. Di sini ada pakarnya aksi nyata Bapak Ibu. Bisa Japri atau Bu Asia. Ini karena Google Bapak Ibu. Sip. Pilih ini Bapak Ibu. Nanti saya praktekkan Bapak Ibu, kalau mungkin, tapi tinggal Bapak Ibu ingat-ingat saja, meningkatkan. Pak, ada yang bengong di telinga sakit. Pak, ada yang bengong di telinga sakit. Sabar Ibu. Ada yang ngik gitu telinga sakit. Maaf nggih.
Sudah? Mic-nya Sudah dimatikan bisa? dulu, Bapak. Sampun, Oh, sudah sampun bisa. datang ngik gitu, sudah Enggak ya, bersih. Bu, saya lanjutkan ya. Suwun. Nomor 1, apabila Bapak Ibu yang tua boleh, muda juga boleh, terserah. Yang penting memiliki Ibu ya, belajar mandiri dipilih, klek misalkan dapat 8. Berapa jumlahnya, kapasitas apa kuantitas itu di bawah itu ada pilihannya ya Pak Bu. Masih ingat toh? Itu dipilih 2, 3, 4, 5, 6 terserah Bapak Ibu. Ya, kalau rencananya mau dapat 4, ya dipilih 4 kali 8 sudah 32 Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu laporan, nggak usah dipilih deh Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu mau kreatif nggak apa-apa. Ya, itu. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu biar agak cepat. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Ini yang punya ini Bu Asfia ini. Yang ikut ini penggerak. Kalau Bapak Ibu mau bikin penggerak di SMK 12, monggo Bapak Ibu. Ya. Biar ada saingannya. Oh, kalau yang ini miliknya Pak Gatot ini sudah hampir punah, diganti Bapak Ibu. Nggak ada yang menyuruh ini Bapak Ibu, nggih. Jadi teman-teman SMK 12 Surabaya ingin mengadakan kombel namanya beda dengan kombel yang dimiliki Bu Asfia, itu bisa membuat tandingan Bapak Ibu. Nggih. Poinnya berapa? 36 Bapak Ibu. Nggih, saya sertifikat ini aja sudah cukup saya. Karena saya memiliki dasar hukum tertera di Kombel SMK Negeri 12 Surabaya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin, cari pasangan 3 orang Bapak Ibu untuk menyelesaikan materi di PMM. Baru bisa membuat judul Kombel Bapak Ibu. Tidak hanya ujuk-ujuk langsung bikin gitu, enggak Bapak Ibu. Dan yang menyuruh juga enggak ada. SMK 12 nyuruh enggak kombel, enggak ada Bapak Ibu. Hanya timbul dari diri saya pingin buat kombel. Awalnya itu saya buat MGMP PPKN waktu itu. Tak pikir kok lek PPKN wong 5 mosok mek wong 5 sing webinar ya Bu ya. Nah, akhirnya saya buat umum. Nggih. Dari kita untuk kita Bapak Ibu. Mari kita jaga Bapak Ibu. Jangan yang lain memakai kombel kita sendiri gak tahu ngereken kombel kita. Nggih. Yang penting Bapak Ibu daftar, ikut grup kombel. Kalau saya lihat yang daftar bukan hanya dari SMK 12 Bapak Ibu. Dari SMK luar negeri. Luar negeri, luar pulau, nggih. Ada saya arsipnya itu kemarin dari Irian, ya, dari Sulawesi, dari Sumatera, itu ada Bapak Ibu. Bahkan SMK Singosari itu banyak yang ikut kemarin, saya sampai salam. Oke. Ada kurang lebih 15 guru yang ikut di SMK Kombel kita Bapak Ibu. Ya. Ini miliknya Bu Asfia ini, ya. Dan kawan-kawan, termasuk Pak Budi, Master Kombel ini. Master Google ya Pak. Sini itu lengkap Bapak Ibu SMK 12. Makanya rekan-rekan yang dari luar pulau, saya bukan promosi Bapak Ibu. SMK 12 itu gudangnya orang pinter Bapak Ibu. Oke. Monggo nanti selalu ikuti dengan tertib tanpa biaya Bapak Ibu. Yang jelas aturan kombel itu tidak boleh membayar sepeser pun gitu Bapak. Ada aturannya, ada. Tidak boleh mempersulit gitu, nggih. Cuma ada aturannya yang absensi tadi tidak boleh diberikan di awal ataupun di tengah, harus di akhir. Gitu Bapak Ibu. Makanya saya taat pada aturan. Nggih, nanti saya selipkan di akhir seperti tadi Bapak Ibu. Kalau ngetik nama jangan salah. Kalau nama itu biasanya huruf depannya itu besar Bapak Ibu. Nggih. Biar enggak cuwilik kabeh, kan spasine gandeng. Barono Japri. Pak, gimana nama saya kok salah? Lho sing ngetik itu siapa? Itu. Karena saya
Ya bukan berarti saya menyombongkan diri, tapi saya itu kan baik hati, nggak sombong Bapak Ibu. Ya saya ladeni, gitu. Saya buatkan, ya. Jadi di HP saya itu kapanpun Bapak Ibu protes saya kok nggak dapat kiriman email, email ya Bu ya. Itu di HP saya itu sudah nampak di situ. Tinggal ngirimkan WA, sudah. Nggak adik nunggu 2 jam, 3 jam, 5 jam. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman SMK 12 ada masukan, monggo mau jadi narasumber di Kombel kita. Wah, senang hati saya Bapak Ibu. Oleh sebab itu dengan harapan seperti ini kita saling memiliki dan bisa bekerja sama. Oke. Nomor 4 ini sertifikat Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu mencari di lain tempat ya Bapak Ibu. Boleh. Di sini juga boleh. Boleh Bapak Ibu, ya. Jadi nanti saya rencanakan yang saya kasih recommended biar nanti Bapak Ibu mudah-mudahan menu sekarang sama dengan menu kemarin. Kalau menu kemarin kan awalnya itu nggak bisa merubah RHK. Ternyata alhamdulillah bisa karena kemarin milih sing gak patek paham, bukan gak patek paham, memang gak paham ya Bapak Ibu. Sehingga kesulitan untuk memenuhi akhirnya RH-nya bisa dirubah. Nah, mudah-mudahan ini ada menu untuk merubah. Kalau tidak, dicantangkan seperti saya ini tadi. Nomor 1 pilih. Nomor 2 kok laporan, nggak usah dipilih Bapak Ibu. Itu. Nomor 3, yang milih hanya saya, Bu Asfia sama Pak Budi. Yang lain jangan dulu. Nanti bikin sendiri tandingannya Bapak Ibu. Yang muda-muda insya Allah bisa. Jadi itu nggak ada yang menyuruh, hanya niatan diri sendiri dengan ikhlas dan sabar. Itu Bapak Ibu. Karena di situ untuk membuat Kombel itu ya harus menyelesaikan di BMM Bapak Ibu. Membuat webinar juga harus menyelesaikan. Itu Bapak Ibu, nggak langsung ujuk. Gampang itu, tidak Bapak Ibu. Dicoba kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan membuat Kombel tandingan khusus orang-orang produktif. Wah, misalkan Yum ini biasanya cewardas gitu, langsung Yum kain gitu, bikin tandingan khusus, gitu, Yumnya. Oke, itu nomor 4 nggak usah dipilih Bapak Ibu. Yang nomor 1 saya ingatkan tadi bisa dipilih Bapak Ibu. Asalkan punya niat untuk mengerjakan di pelatihan mandiri, Bu Asia. Pelatihan mandiri. Kalau ingin mencoba, ini ada pakarnya Bu As itu sudah ada sertifikat Bu As. 5 sertifikat kali 8 berapa udah Bu? 40 ditambah 36, 76 ditambah lagi, banyak Bu As ini, bisa 100 lebih. Oke Bapak Ibu, nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 itu laporannya apa? Sertifikat Bapak Ibu ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik. Ini silakan Bapak Ibu, ngisi 3 boleh. Ngisi 5 kegiatan boleh. Ini dipilih Bapak Ibu ya. Untuk SMK 12. Kalau untuk yang lain monggo. Mau memilih ini monggo. Ya. Selalu gabung di SMK 12 yang insya Allah sudah kami rencanakan. Tadi Juli 1 kali, Agustus 2 kali, September 1 kali, terus Oktober 2 kali, November 2 kali. Tapi jangan milih semua 5 untuk praktek baik. Nanti saya bagi lagi Bapak Ibu. Jadi milih ini 2 boleh, 3 boleh Bapak Ibu. Ini Kombel selalu mengadakan nanti. Mudah-mudahan di teman-teman SMK Negeri 12 ada yang menawarkan jadi pemateri sehingga saya tidak pusing-pusing mencari narasumber. Soalnya kalau saya pusing, narasumbernya ya cuma 3 yang paten. Kalau tidak saya, Pak Budi, lalu Bu Asfia. Ini profesor doktor memang. Kalau saya nggak seberapa sebenarnya gitu. Tapi saya sudah menjangkau Pak Mardi, Abah Mardi, ya, Pak Haidi ya. Ini nanti Pak Haidi tampil insya Allah Agustus
tanggal 7 Bapak Ibu. Selalu ngikuti kombel kita Bapak Ibu. Nggak usah keluar masuk di kombel. Ada yang keluar masuk lagi. Ya saya enggak susah Bapak Ibu, enggak ada peminatnya enggak apa-apa. Yang penting SMK 12, nggih. Tapi SMK 12 ya jangan. Haruslah kita besarkan nama SMK Negeri 12 Bapak Ibu. Nggih. Itu nomor 5 ya Bapak Ibu. Pilih ya Bapak Ibu. Nomor 6 Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Sertifikat. Meningkatkan kompetensi melalui peran serta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Guru penggerak. Oh, ya. Kan di sini ada enggak? Insya Allah ada 2 di sini kalau enggak salah penggeraknya, Pak Fafan sama Bu Lulu ya. Kalau Ibu ya jangan ikut ini, jangan milih ini, Bu. Nanti kesulitan, enggak terpenuhi nanti. Oke, ini. Kalau yang dari luar monggo Bapak Ibu, oke. Kalau memang sudah ikut dan sudah lulus jadi guru penggerak, ya alhamdulillah. Saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan guru yang dari luar yang sudah menjadi guru penggerak. Informasinya pasti jadi kepala sekolah insya Allah gitu Bapak Ibu. Oke. Terus berikutnya habis nomor 7 Bapak Ibu ya, sertifikat. Nah, ini perlu dibaca Bapak Ibu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan atau bimbingan teknik. Boleh Bapak Ibu. Kalau rekan-rekan sudah mempunyai wadah, IG atau mungkin yang lain, boleh dipilih Bapak Ibu. Kalau yang nggak punya wadah atau bahasa kerennya sekarang katanya Ustaz, susah. Apalagi kopinya kurang pahit. Nah, kalau yang sering ngikut-ngikut, monggo Bapak Ibu bisa dipilih Bapak Ibu. Itu rekom dari Kombel. Nanti Kombel akan memfasilitasi, membantu Bapak Ibu. Kita saling membantu. Bapak Ibu membantu Kombel, disemangati, di like, di apalagi di daftar, terus di monitor. Nah ini membesarkan Kombel kita Bapak Ibu. Saya tidak menyindir, jangan ujuk-ujuk Pak, linknya absen mana. Nah ini. Jadi mudah-mudahan tidak begitu, paling enggak ya suka lah dengan Kombel kita. Saling mengisi, membantu. Nomor 6 bisa dipilih Bapak Ibu kalau mau ikut yang lain penggerak. Nomor 7 bisa dipilih Bapak Ibu. Tapi kalau nomor 6 yang sepuh-sepuh nggak usah. Kalau sudah nggak daftar guru penggerak nggak usah. Nomor 7 boleh Bapak Ibu. Nomor 7 boleh Bapak Ibu dipilih karena laporannya berupa sertifikat. Nanti ini kalau Bapak Ibu lupa, tak kirimi PowerPoint-nya, katanya Ustadz Nur tadi PowerPoint-nya mana? Oh siap, saya letakkan di Kombel saja, grup Kombel. Kalau misalkan males nyimpen, yo browsing Bapak Ibu ke GT Mulyono, nanti saya tunjukkan ada di sana ya. GT Mulyono dari Chrome udah nemu Bapak Ibu. Bahkan nanti Bapak Ibu pada saat menjawab sebelum observasi nanti, itu Bapak tinggal ATM. Apa Mas ATM? Bukan berarti ngambil uang Bapak Ibu. Amati, tiru, apa? Modifikasi. Gitu Bapak Ibu ya. Canggih sekarang itu. Ya. Ini saya belajar dari Pak Budi. Jadi saya sudah siapkan. Ketik GT Mulyono udah nemu Bapak Ibu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Pokoknya ya. Ini nomor 7 bisa dipilih Bapak Ibu. Bisa dipilih. Nomor 8 Bapak Ibu. Nomor 8 meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang. Ini orang-orang produktif. Ada Pak Supari, ada Pak Edi. Nah ini ya. Ini bisa milih ini Bapak Ibu. Atau mungkin yang kemarin ikut ke mana? Ke Jogja ya Bapak Ibu. Askiling as pokoknya gitu Bapak Ibu. Ini bisa dipilih Bapak Ibu. Tapi yang sudah nggak pernah kemana-mana, tidak usah. Tidak membebani pikiran Bapak Ibu. Happy saja Bapak Ibu. Itu. Nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 9 ya. Nah, nomor 9 sertifikat. Boleh ditengok Bapak Ibu. Ya.
Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Boleh Bapak? Oh boleh, ikut di luar boleh Bapak Ibu. Direkom. Ya, saya rekom Bapak Ibu. Ini mungkin nanti masuk ini juga bisa ya Bu Aja. Masuk ini bisa. Nah, kalau ini masuk dipilih 2 aktivitas. Sekarang sama Agustus Bapak Ibu. Wah ya. Jadi diingat-ingat saja nomornya Bapak Ibu, nggak usah ditulis ribet nanti Bapak Ibu. Gitu. Ini boleh dipilih. Nah, laporannya apa? Cuma sertifikat, gampang Bapak Ibu. Lalu nomor 10, wis nggak usah saya baca Bapak Ibu, di situ piagam Bapak Ibu. Nggak usah Bapak Ibu. Tapi yang luar boleh Bapak Ibu. Kalau yang di SMK 12 tidak usah terbebani. Nggak usah milih yang nomor 10. Nomor 11 Bapak Ibu, laporan. Kalau mau Bapak Ibu mencoba kemampuan, monggo. Kalau enggak, jangan Bapak Ibu membebani. Bisa-bisa tambah stres nanti. Tensinya naik ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada teman kadang-kadang garap sesuatu, waduh pusing. Mikir ya, gitu Bapak Ibu. Oke, yang mau monggo, yang nggak punya kemauan nggak usah Bapak Ibu, atau nggak minta dibebani Bapak Ibu. Nomor 12 nih Bapak Ibu. Laporan. Wah ini pernah ada teman saya milih ini Bapak Ibu, pusing akhirnya. Alhamdulillah ada perbaikan RHK akhirnya. Pilih aja ini selesai Bapak Ibu. Untuk di SMK 12. Tapi yang lain guru-guru SD yang ikut mau membuat cerita pendek nggak apa-apa Bapak Ibu. Nomor 13 laporan Bapak Ibu. Nggak usah saya bacakan Bapak Ibu. Kalau laporan ini angel Bapak Ibu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Tambah pusing Bapak Ibu. Buat sendiri aja, miliknya sendiri aja susah, apalagi 10 milik teman. Waduh. Oke Bapak Ibu, nggak usah saya recommended Bapak Ibu. Oke, lalu 14 Bapak Ibu. 14. Apa 14 laporan? Tambah angel Bapak Ibu di PMM Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang info yang terbaru, mohon untuk di-info, diabaikan Bapak Ibu. Karena ini saya sudah mengambil yang terbaru Bapak Ibu. Awalnya itu nggak ada yang tadi penggerak ombel tadi, begitu ada, ini saya anggap yang terbaru. Kalau ada lagi yang terbaru, ya monggo. Kalau ini mungkin kayaknya sudah terbaru, karena di situ tidak ada istilahnya itu pemaksaan mempelajari. Di Undang-Undang nomor berapa saya tidak ingat tuh kayaknya Bu ini Bu ya. Undang-Undang nomor berapa itu guru tidak wajib mengerjakan di PMM, tapi mengerjakan kinerja wajib Bapak Ibu. PNS, P3 atau guru swasta yang memiliki akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, saya kemarin juga agak bingung Bapak Ibu. Loh, kalau GTT untuk apa ya? Ke-BKN itu kan untuk orang negeri gitu kan Bu. Ternyata pada saat Bu menggabungkan itu Bu As? Pada saat sinkron itu, pada saat di EBKN Bapak Ibu, itu ada pilihan negeri dan swasta. Saya belum menemukan, tapi itu di master YouTube Bapak Ibu. Itu sudah menemukan. Baru saya menyampaikan ini dengan tegas bahwa ini siapa saja boleh mengerjakan, syaratnya memiliki akun belajar ID. Kalau GTT yang tidak memiliki akun belajar ID tidak usah mengerjakan ini, tapi tetap tadi katanya Bu Asfia, tetap di Bu? Di supervisi Bapak Ibu. Supervisi itu saya yakin Bapak Ibu sudah siap lah. Kalau misalkan GTT yang baru, kan dulu pernah PPL, itu kan ya seperti itulah. Apalagi yang profesional yang sudah tua-tua itu sudah gak pakai istilahnya. Itu bukan makanan berat, makanan ringan. Ini judulnya sudah ada. Sekarang itu ada 4 macam Bapak Ibu memang untuk supervisi Bapak Ibu.
Yang pertama ada administrasi. Itu yang sepengetahuan saya kemarin nemu di Master Google itu, Bapak Ibu. Lalu ada supervisi tentang modul ajar. Itu ada judulnya, apa ada judulnya, waktunya, gitu-gitu pasti Bapak Ibu sudah buat lah. Informasi tujuan pembelajarnya itu gitu aja Bapak Ibu. Saya kira itu makanan ringan bagi Bapak Ibu teman-teman. Terus berikutnya ada supervisi tentang ATP Bapak Ibu gitu. Insya Allah nanti ada centang-centangannya gitu, tinggal nyentang-nyentang Bu. Tapi lumayan banyak pertanyaan. Ada 1 poin itu 10 minimal pertanyaan. Ada 4 macam, ada 4 bendel Bapak Ibu. Insya Allah mungkin hari Rabu sudah diberikan supervisor yang timnya kepala sekolah. Oleh sebab itu di bulan-bulan ini Bapak Ibu menyiapkan perangkat ajar Bapak Ibu. Yang ada kalendernya, yang ada jadwal ngajarnya Bapak Ibu, yang ada modul ajarnya, yang ada CP yang terbaru Bapak Ibu. Cari yang sudah di-share Butri itu kan berapa itu? 2000 halaman Bapak Ibu ya. Cari atau download milik Bapak Ibu sendiri. Oh, saya produktif. Di mana tempatnya? Oh, halaman ini, monggo Bapak Ibu di print. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa ngambil yang bagian yang mau dipakai saja. Dari yang di-share Waka Kurikulum itu dibuka, lalu di print, dilihat halamannya berapa sampai berapa baru di print. Tidak ngeprint 2000 lembar Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Itu syaratnya memang jadi guru katanya begitu. Kalau saya jadi petani, kalau saya disuruh orang ya bawa cangkul Bapak Ibu. Nggak mungkin saya nggak bawa alat. Pasti bawa alat untuk mencangkul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru, karena guru ya bawa alat namanya perangkat pembelajaran. Kayak orang pinter ya kadet. Tuh, Bapak Ibu. Nah itu nanti disiapkan Bapak Ibu. Lalu yang hanya di-upload nanti hanya RPP 1 saja Bapak Ibu. Modul ajar 1 aja, jangan semua hampir gadek itu di-upload kabeh Bapak Ibu. Itu untuk supervisi nanti. Bapak Ibu dikasih lembar supervisi tadi dari kepala sekolah. Itu kurang lebih 4 bendel itu 13 lembar. 13 lembar. Masing-masing pertanyaan itu minimal 10 pertanyaannya Bapak Ibu. Gak usah dipikir Bapak Ibu. Itu saya sudah mencoba membuat toret-toretan. Kalau sesuai kondisi Bapak Ibu, kalau mau minta nilai sangat baik, monggo ditambah centangannya. Kalau nilai baik, ya yang sudah saya buat itu. Jadi itu teman-teman guru SMK Negeri 12 yang lain. Nah, yang dari luar, menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu yang ada. Boleh mencontoh sekolah kami, dimodifikasi tapi Bapak Ibu di ATM tadi. Kalau misalkan tadi membuat RHK tadi, mau mencontoh Kombel SMK Negeri 12, monggo Bapak Ibu. Tapi diikuti terus kegiatan SMK Negeri 12 Surabaya. Insya Allah saya dan teman-teman di penggerak Kombel insya Allah membantu, meringankan kerja Bapak Ibu dan tidak menambahi pusing Bapak Ibu. Terus kalau nge-share di Kombel kita Bapak Ibu nggak usah yang membuat kita nggak semangat Bapak Ibu. Seperti tadi judul yang tadi saya sampaikan. PMM tidak wajib bagi guru. Belum dibaca Bapak Ibu. Memang mempelajari PMM nggak wajib seperti dulu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pinter, gudangnya di PMM Bapak Ibu. Bukan saya promosi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sampai nomor berapa tadi Bapak Ibu? Nomor 14 nih Bapak Ibu. Nomor 14 nggak usah Bapak Ibu. Kalau terbebani. Tapi kalau mau, monggo Bapak Ibu. Terus nomor 15.
perangkat ajar terbit di PMUA ini tambah semporo Bapak Ibu nggih. Nggih, enggak usah Bapak Ibu. Tapi kalau yang kreatif monggo nggih. Terus nomor 16 Bapak Ibu. Wah, dari laporannya saja sudah agak gimana gitu Bapak Ibu ya. Enggak usah sudah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun. Wah, kita tambah wabot mana Bu? Oke. Oke, mau nyoba nggih monggo Bapak Ibu, nggih. Oke, yang 17 biasanya saya memakai ini Bapak Ibu. Direkomendasi Bapak. Ini juga masukan dari teman di SMK 12. Pak, diadakan ini Pak. Oh, monggo, oke. Bapak Ibu di sini master Google-nya ada. Oh, okay. Ini sudah. Ini nanti kalau saya mau rencanakan itu ke arahnya ini pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Okay. Karena sekolah kami akan mendapatkan Chromebook, okay, Pak Budi. Okay. Wah itu paling enggak Bapak Ibu guru harus mempelajari IT Bapak Ibu. Okay. Jangan kalah dengan siswanya Bapak Ibu. Okay. Saya aja yang mau pensiun itu ada beberapa program yang saya pakai. Ada Mio Bapak Ibu, saya tempelkan di situ Bapak Ibu. Ada yang namanya WordPress Bapak. Tak pameri titik aja. Oke. Oke. Lalu ada lagi Quizzes Bapak Ibu, okay. Terus ada lagi Classroom Bapak Ibu. Antik Bapak Ibu. Okay. Antik tapi asik Bapak Ibu. Kalau saya ngajar di game, semangat Bapak Ibu. Anaknya luar biasa IT-nya. Okay. Ngajar di animasi, bagus tanggapannya Bapak Ibu. Okay. Tapi kalau sudah ngajar, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi semua itu apa ya? Ada min plusnya, tapi untuk normatif adaptif kalau menggunakan teknologi itu luar biasa Bapak Ibu. Sekarang nggak ada anak yang tidak memiliki HP, itu nggak ada. Jurusan apapun nggak ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk nomor 17 meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching mentor. Ini untuk Bapak Ibu guru yang nanti mengajukan atau minta atau apa istilahnya itu. Bilang, saya mau ngisi ini monggo. Biar tidak Bu Asfia, Pak Budi gitu. Nanti monggo Bapak Ibu yang biar nggak bosen gitu. Jadi kombel kita bisa variasi gitu loh Bu. Nggak hanya orang-orang itu aja. Terbuka Bapak Ibu, nggak ada syaratnya Bapak Ibu. Hanya syaratnya itu mau, kemauan, rela, ikhlas gitu. Itu ya Bapak Ibu. Terus berikutnya nomor 18 Bapak Ibu. Ini dipakai Bapak Ibu, dipilih. Okay. Paling tidak dipilih ini 2 kegiatan. Okay. Insya Allah nanti saya merencanakan 2, nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Okay. Insya Allah mungkin sudah lebih dari 36 Bapak Ibu kalau yang sudah saya tawarkan tadi. Okay. Nomor 18 sama nomor 1 tadi Bapak Ibu bisa milih lain. Lalu yang hari ini masuk di nomor berapa tadi Bu As itu? Oke, Bapak Ibu. Jadi saya kira bisa teratasi semua Bapak Ibu kalau kombel kita maksimalkan dan teman-teman dari SMK 12 juga mendukung. Saya juga insya Allah masih diberikan kesehatan ya, semangat saya masih ada ini nggih Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf juga mungkin nanti biar diganti yang muda-muda, nggak tahu bulan November atau bulan apa gitu, ketuanya bukan saya karena saya terakhir adalah Desember Bapak Ibu. Jadi itu yang jadi semangat itu tadi malam saya dapat info kalau SK saya sudah turun Bapak Ibu. Gitu. Semangat saya gitu. Jadi saya semangat itu dalam arti saya kepingin ini Bapak Ibu, niru ayam Bapak Ibu. Kalau manusia itu kalau katanya ini guyonan Bapak Ibu. Ayam dengan manusia itu bedanya di mana? Kalau manusia meninggal itu nggak punya apa-apa, nggak punya nama. Tapi kalau ayam meninggal itu punya nama Bapak Ibu.
bisa ayam goreng, bisa ayam Kentucky, bisa ayam Bapak Ibu ya. Oke, oleh sebab itu saya tersemangati dengan teman-teman. Kalau mendukung semua itu senang saya, Bu, semangat, Bu. Kalau saya tanya, Bu As yang daftar berapa, Bu As? Sudah 2. Sudah 2. Loh kok 2? Itu saya apa ya, Bu ya? Kayaknya ya apa ngono, Bu. Kalau kemarin sudah berapa? 60, 70, 130, Bu. 160 semangat. Apalagi kalau pada saat webinar seperti ini, udah berapa pengikutnya Bu As? 113. Nanti kalau minta sertifikat itu lebih dari 113. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggih. Saya kemarin tuh yang bulan apa itu sampai membuatkan sertifikat hampir 400 Bapak Ibu. Nggih. Itu adalah kombel kita, Bapak. Bukan hanya SMK 12, tapi bisa dari yang saya sebutkan tadi, okay? Dari Irian, dari mana kemarin Bu As, Sulawesi, dari Sumatera Bapak Ibu. Itu Pak, sertifikat saya kok belum terkirim di email saya. Oke, saya tanya, mana namanya, sudah daftar belum? Udah, oke, udah Bu. Okay. Setelah dapat sertifikat, saya ikhlas Bapak Ibu nggih. Tapi kalau teman kita nggih, janganlah Bapak Ibu nggih. Kalau saya lihat kemarin jumlah guru kita itu 163 Bapak Ibu yang nyata ini Bapak Ibu nggih. Ya paling enggak anggota kombel kita ya 163 Bapak Ibu. Nggih. Peserta webinar juga begitu Bapak Ibu. Minimal 163 itu dari SMK Negeri 12. Nggih. Tapi tidak ternyata. Berapa Bu? 140. Tapi yang dari sini berapa orang aja Bapak Ibu nggih. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi ini nanti saya buka pertanyaan, monggo masukan, yang penting kritikal atau kritik membangun. Mungkin ada yang dari luar memberi kritikan kepada kombel kami, saya terima. Asalkan kritikannya membangun Bapak Ibu. Kombel SMK 12 saya kalau lihat di PMM berarti memiliki dasar hukum. Cari ini itu nggih. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan karena judulnya RHK, teman-teman SMK 12 habis ini atau besok di rumah dikerjakan, tidak usah menunggu apa tadi Bu, supervisor ya, supervisor ya, kompor pokoknya itu ya, langsung diisi dikirim Bapak Ibu. Baru nanti Bapak Ibu atau panjenengan sedaya mungkin dikumpulkan hari Rabu kayaknya kalau nggak Kamis. Soalnya hari Senin itu kayaknya ditiru kemana gitu warga kurikulum. Itu nanti begitu Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat mengisi ini, saya ulangi lagi Bapak Ibu, saya kalau nggak ada waktu nggak saya praktekkan. Jadi langsung Bapak Ibu masuk ke kinerja Bapak Ibu, terus di-download hasil periode yang kemarin Bapak Ibu, terus diganti di bawah nama jenengan itu dipilih periodenya Bapak Ibu. Periode Juli Desember ya. Juli Desember pilih klik Bapak Ibu. Di situ terus ada menu baru, diklik selengkapnya. Ini bayangan saya Bapak Ibu. Insyaallah nanti dipraktekkan Bapak Ibu ya. Selengkapnya, kalau belum pernah ngerjakan, di situ ada mulai Bapak Ibu. Klik mulai, di situ yang tampil data panjenengan. Benar apa enggak, edit apa tidak, kalau setuju Bapak Ibu. Ini gambaran saya, nanti kalau enggak salah benar Bapak Ibu. Terus dari situ Bapak Ibu baru ada lihat nilai rapot sekolah. Kemarin pada saat rapat dinas sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Maka di situ warna kuning sama warna biru dan warna kuning lagi. Kalau kemarin kuning
biru, merah kalau enggak salah, sekarang kuning-kuning, alhamdulillah nggih. Ya, tapi di situ yang globalnya itu suruh memperbaiki pembelajarannya Bapak Ibu. Ditulis sekarang biar nggak lupa, milih 1 di antara 3 Bapak Ibu. Ye, sudah nggih Bapak Ibu? Ye, kalau sudah milih Bapak Ibu, ya, lalu di situ di bawahnya itu ada RHK yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ye. Jadi milihnya 1 Bapak Ibu. Terus dipilih kegiatannya, kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, pilih kegiatan sampai mendapatkan minimal 36 sesuai yang saya, ya kalau nggak mau dari saya nggak apa-apa Bu. Yang penting kan mudah untuk memenuhi tadi, nomor 1 dan nomor berapa tadi. Itu dipilih Bapak Ibu. Oke. Sertifikat sehingga menemukan 36 Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah 36 yang terpenuhi dari Kombel SMK 12 monggo diikuti, sehingga nanti Bapak Ibu dapat ilmu juga dapat sertifikat. Jangan sertifikatnya Bu, ilmunya enggak bertambah, jangan Bapak Ibu. Oke. Kalau bisa dapat 2 daripada dapat 1 Bapak Ibu ya. Kalau dapat 1 itu biasanya tanyanya gini, Pak, mana absennya? Itu Bapak Ibu. Kalau dapat 2 diikuti, kalau tidak menemukan absen baru tanya absen. Dapat 2 Bapak Ibu. Oke. Itu Bapak Ibu. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Setelah tanya jawab nanti saya share link gitu, dengan harapan HP Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan akun belajar Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau sudah ngirim ada buktinya Bapak Ibu, karena nggak bisa ngirim lagi. Jadi kalau yang nggak ketemu sertifikatnya di email gitu, coba tolong Bapak Ibu ngisi gitu, dikirimkan ke saya. Ini loh Pak, saya sudah ngisi. Ada buktinya Bapak Ibu. Ada di situ ucapan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti webinar dengan baik Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya seperti tadi yang disampaikan Pak Budi, kalau ngisi itu Bu, ejaannya yang sesuai ijazah atau sertifikat atau TPP panjenengan Bapak Ibu. Oke, kemarin tuh ada ya, nama diisi email, asal sekolah diisi nama. Oke, akhirnya WA saya, gimana Pak solusinya untuk membetulkan? Oke, solusinya gimana? Ya gampang saya, WA pri saya kirim datanya. Di situ saya enggak, karena sudah ngisi absen Bapak Ibu. Oke. Sing sulit itu, mana sertifikat saya? Sudah ngisi absen, belum, lupa. Ngetik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang dari luar daerah itu nggak usah ragu Bapak Ibu. Yang penting sudah ngisi absen, detik itu kalau Bapak Ibu belum terkirim di email belajar ID, insya Allah langsung saya WA pri masing-masing membutuhkan sertifikat Bapak Ibu. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi habis tanya jawab, monggo tanya jawab sebanyak-banyaknya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, di sini ada pakarnya Bapak Ibu. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, kalau ada salah kata, ucapan yang kurang berkenan Bapak Ibu, dianggap aja itu adalah hiburan ringan Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, warridu warrinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah ada lagi nih Pak Gatot yang bertanya, Bu Yulisa Susanti dan Pak Harwi Mardianto. Monggo Bu Yulisa dulu yang bertanya, saya persilakan Bu Yulisa. Bu Yulisa, monggo. Bu Yulisa? Oh, tidak. Oh, kalau begitu Pak Harwi dulu, monggo. Pak Harwi? Pak, saya tadi telat, belum absen. Enggak Bu, RHK itu dikerjakannya mulai kapan? Bu, mulai kapan dikerjakannya? Nggih, Pak, nggih. Nggih, monggo Pak Gatot ini Pak. Oke, terima kasih Pak Harwi. Mulai dikerjakan. Saya takut tadi telat apa? Saya takut tadi berapa bulan gitu. Baik Pak Harwi, untuk RHK, kalau hari ini Pak Harwi sudah jelas memiliki pengetahuan yang mantap, silakan diisi Pak Harwi. Ye. Karena terakhir nanti 31 Juli Pak Harwi. Ye. Ye. Kalau Pak Harwi kesulitan bisa WA beri saya. Ye. 24 jam Pak Harwi. Ye. Paham Siap. Ya? Untuk siap Pak. Belum Pak. Ye. Sebentar lagi setelah tanya jawab. Ye. Terima kasih Pak Harwi. Oke, yuk, Bun. Terima kasih Pak Harwi. Monggo yang lain. Ini Pak Andika Agus Dirga Putra, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam, nggih, monggo. Untuk sertifikat Pak. Oh, oke Pak Andika, monggo. Kira-kira untuk terbitnya itu yang diupload apakah boleh Juni, Juli, dan seterusnya Pak? Apakah harus Agustus sampai Desember? Untuk sertifikat Pak ya, itu saja. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dari mana Bapak? Dari mana Pak Andika? Kok saya pangling suara? Kata terlupa, pangling. SMK 12 Pak. Oh gini. Oke, terima kasih Pak Andika. Kalau kita mulai perencanaannya 1 sampai 31 Juli, sertifikat bulan Juli saya kira bisa dipakai. Bisa karena mulai kan 1 Juli sampai 31 perencanaannya. Boleh sertifikatnya, ya jelas boleh Bapak. Saya nemu misalkan saya ikuti kemarin Pak, tapi bulan Juli, monggo Pak. Karena dimulai tanggal 1. Ini jawabannya orang tua Pak, nggak tahu kalau salah nanti dibetulkan yang muda-muda. Ya agak ngeliar atau gimana. Kalau menurut persepsi saya seperti itu, Juli sampai Desember sertifikatnya. Itu ya Pak Andika. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan sesuai harapan. Terima kasih. Monggo Pak. Tambahan lagi. Insya Allah demikian Pak Andika. Monggo Pak, monggo. Kita ini kan sebagian kan kemarin kan sudah pelatihan kayak Google. Lah itu kira-kira nanti dimintakan tanda tangan Pak Gatot Kombel bagaimana? Setuju apa tidak? Pelatihan apa Pak? Maksudnya yang KSRG Pak, pelatihan KSRG kemarin begitu. Itu loh Bu ya, betul. Sertifikatnya Pak Budi Pak. Ya betul. Oke, Pak Budi membuat sertifikat berarti jenengan pilih yang 1 sampai 18 tadi yang cocok Pak. 1 sampai 18 yang cocok dimasuki sertifikat dari Pak Budi, Kalau Kombel nggak berhak Pak, Jadi Kombel ada syaratnya harus tertayangkan di MM Pak Itu untuk pertanyaan Bapak. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Atau kalau bisa Bu As jawab atau Pak Budi, monggo saya tak cari ini apa presensinya, Ini Pak Andika,
Yang pertama, sertifikatnya mulai tahun berapa? Bulan apa? Karena kita kan masa penilaiannya kan Juli sampai Desember. Maka yang bisa disertakan adalah yang mulai Juli sampai Desember. Begitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau masalah sertifikat yang diklatnya SRG, berarti itu penyelenggaranya bukan Kombel. Penyelenggaranya adalah sekolah ya Pak Budi ya. Berarti Kombel tidak berhak mengeluarkan sertifikat. Karena sertifikat itu boleh keluar kalau kita sudah menuliskannya di PMM Pak. Jadi kita webinar ya kita share di PMM, kita tulis di PMM, baru kita bisa membuat sertifikat. Terima kasih. Berikutnya Bu Agustina, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan Bu Agustina, monggo. Halo, Bu Agustina. Adakah yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Mungkin salah angkat ini ya. Mana Bu Agustina? Oke. Halo. Oh, bisa. Mungkin salah ngangkat tangan ya. Halo. Diturunkan aja Bu Agustina. Kasihan capek. Oke. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Jadi intinya begini Bapak Ibu. Jadi kita ini ayo segera menyusun RHK. Karena masanya tadi katanya Pak Gatot, pertama kan perencanaannya itu mulai Juli sampai Agustus, akhir Agustus. Ternyata berubah. RHK periode 2 ini hendaknya sudah dibuat dan dikirim gitu nggih. Itu per 1 Juli sampai terakhir 31 Juli. Sehingga mohon Bapak Ibu segera mengisinya. Bisa langsung mengisi kalau udah paham. Masih belum begitu paham, bisa diskusi dengan supervisornya yang periode 1 gitu. Oke. Ini Pak sudah menyematkan presensinya. Dipastikan semuanya mengisi presensi dengan masuknya lewat akun belajar ID. Jangan lupa pakai akun belajar ID. Tidak nanti jadinya terus WA Pak Gatot tadi mana saya gitu ya. Malam-malam ya tidur ya Bu ya. Monggo. Pak Didik mau bertanya? Monggo Pak Didik kalau mau bertanya. Oke, monggo Pak Didik. Ini Bu. Sebelumnya mohon maaf. Ini untuk penilaiannya kan 1 sampai penilaian awal pembukaan itu 1 sampai 31 Juli ya. Menyusun RHK-nya Pak. Untuk pengisian. Ya, RHK-nya 1. Nggih. Ini usulan ya, usulan. Kalau diterima. Sebaiknya sosialisasi itu sebelum itu gimana Bu? Pertengahan atau akhir Juni gitu. Itu sosialisasi. Oke. Nggih Pak, nggih. Ini biar Pak Gatot yang karena saya kemarin itu buka loh Pak Gatot 1 Juli, waduh aku telat makanya kemarin saya juga. Baik, terima kasih. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman ngopi. Gini Pak Didi. Kemarin saya menjelaskan lebih awal karena belum ada rapat dinas, itu kan saya enggak berani. Karena apa? Di rapat dinas itu kan ada perubahan. Kalau nanti membuat RHK-nya itu di awal, otomatis, contoh sederhana saya kemarin milih tugas tambahannya wali kelas. Tahu-tahu saya nggak jadi wali kelas, Pak. Gitu. Nah, di PMM itu terus berubah Pak Didi. Awalnya itu saya sudah mencoba, itu berlaku untuk RHK rencananya itu adalah sampai 30 Agustus Pak Didi. 31 Agustus. Kenapa PMM memiliki Juli ya? Juli berarti ya, Agustus ya? Oke, sebentar Pak Didi. Kenapa? Karena banyak sekolah yang belum bisa mengirim hasil penilaian di semester 1 Pak Didi. Karena mengirim data PMM-nya itu ke dinas lebih atas itu
banyak masalah kadang-kadang sehingga tidak bisa memberi nilai secara organisasi. Misalkan contoh, organisasi itu gini Pak Didi, status SMK Negeri 12 itu apa nilainya? Oh sangat baik. Berarti kemarin yang dinilai oleh atasan pada saat semester atau ke periode 1 Pak Didi, nilainya semua sangat baik gitu Pak Didi. Nah itu sehingga sekolah nggak bisa memberikan penjelasan atau termasuk saya nggak berani kalau nanti berubah. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak Didik sudah paling pintar kok di SMK 12. Kayaknya sudah ngisi kayaknya. Sepintas saya lihat. Oke Pak Didik, saya lanjutkan lagi. Nah, ternyata di PMM berubah lagi. Di situ perencanaan, perencanaan itu 1 Juli sampai 31 Juli Pak Didi. Jadi misalkan Pak Didi ngisi belum diapa-apain, ya nggak bisa ngapain-ngapain Pak Didi. Saya sudah ngisi, sudah di ACC, bisa ngapa-ngapain. Karena di situ nanti baru mulai Agustus Pak Didi. Itu Pak Didi. Nah di situ yang sekarang yang terbaru perencanaan itu Pak Didi tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Itu tadi teman-teman kan mengajukan, teman-teman mengajukan, teman-teman guru mengajukan seperti yang tadi, Pak, Bu. Jadi milih yang 1 di antara 3, lalu memilih yang kerja seperti biasanya Bapak Ibu seperti apa-apa pengaruh, dampak dan seterusnya itu sampai menghasilkan rangkuman Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu bisa kirim. Kalau ini nggak usah menunggu supervisornya atau tim kepala sekolah, bisa ngerjakan Bapak Ibu. Kalau tadi sudah yakin. Yakin yang akan bisa terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tadi misalkan ada CCG tadi, pilih yang nomor berapa dari RHK-nya. Ditepakkan situ, baru nanti di set. Baru pindah ke sebelahnya, milih perilaku kerja Bapak Ibu. Masih ingat tuh Bapak Ibu? Ingat lah, sing tuwek ingat kok. Sing kate pensiun loh, ya. Itu ada pilihan-pilihan tuh loh Bapak Ibu. Sampai 10 apa berapa, 12 pertanyaan apa gitu ya Bapak Ibu. Baru nanti kirim. Nih prosesnya gitu Bapak Ibu. Kirim, itu harus ada tanggapan dari kepala Bapak Ibu. Kalau nggak ada tanggapan, ya nggak bisa Bapak Ibu. Akhirnya nanti yang tanggapi nanti supervisornya yang sudah dibagi. Nanti kita cek tanggal 31 malam, semua dari 163 guru sudah mengisi RHK. Bapak Ibu. Itu Pak Didi agak menyimpang jauh dikit ya. Sambil yang mau ngisi absen monggo, tapi HP-nya harus ini sesuai dengan yang diinformasikan tadi menggunakan Belajar ID. Nah, setelah itu Pak Didi, kalau sudah Bapak Ibu semua, ini kalau nggak ada gayung bersambut, nggak bisa berjalan Bapak Ibu. Jadi nanti Juli ini Bapak Ibu yang ngisi, nanti Agustus tanggal 1 kepala sekolah yang menyetujui Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu lihat lagi. Kalau Bapak Ibu nggak lihat, nggak menyetujui, nggak bisa kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru sekarang ngisi, kirim ke Kepolo. Kepolo tadi kepala sekolah menyetujui. Dibalik nomornya nang guru mengasih. Selesai Bapak Ibu, baru Agustus nanti Bapak Ibu menunggu
supervisor untuk diskusikan kapan pelaksanaan penilaian. Nah, oleh sebab itu pada saat Bapak Ibu menunggu atau sudah mengumpulkan tadi, maka Bapak Ibu menunggu kapan diskusinya, Bapak Ibu siapkan RPP yang mau diupload Bapak Ibu. Oke. Itu nanti koordinasinya atau diskusinya dengan Kepolo tapi diwakilkan supervisor, itu supervisor tadi. Oke. Setelah itu Bapak Ibu setelah didiskusikan, Bapak Ibu ngupload RPP, nggih, kelas berapa, nanti disepakati bulan apa di supervisi, baru Bapak Ibu ngirimkan ke Kepolo, maksudnya supervisor tadi. Kalau sudah, Bapak Ibu melanjutkan misi observasi. Masuk gak eleng Bapak Ibu nggih. Nah, lek ngisi jawabannya angel-angel Bapak Ibu, sudah tak buatkan repean Bapak Ibu. Di mana? Di GT Mulyono. Nanti tak tunjukkan Bapak Ibu nggih, di sini tak pamerkan. Nggih. Boleh saya pamerkan itu Bapak Ibu nggih. Yang lain sambil ngisi ini Bapak Ibu, ngisi absen. Nggih. Jadi nanti kalau kesulitan boleh nggih. Atau mungkin Bapak Ibu mandiri atau bukan mandi sendiri, Bapak Ibu berusaha sendiri, bisa direpekan. Misalkan contoh kemarin misi apa, kendalanya apa, kan gitu, habis di apa Bu, kemarin diamati itu ya. Terus kapan belajar PMM, nanti belajar PMM-nya dipilih yang September Bapak Ibu. Penilaiannya nanti November, Desember Bapak Ibu. Nggih. Gitu Bapak Ibu, nggih. Kamu paling masih ingat lah ingatannya, nggih. Terima kasih Pak Didi, itu tadi apa ya? Tanori bersama teman-temannya. Di Pacet apa Didi? Di Pacet apa di pantai mana Pak Didi? Pantai Kelayar, Pak. Oke. Kapan-kapan bisa ke sana di grup PMM coba 12 ke sana. Terima kasih Pak Gatot pencerahannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Didi, monggo yang lain. Sama-sama. Mohon tidak lupa segera mengisi sesi. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.25 menit. Ya, monggo silakan mengisi. Silakan mengisi presensi ya. Foto bareng-bareng Bu. Mana Bu presensinya? Di mana? Oke, silakan foto. Ada di chatnya Google Pak. Di chatnya Google Meet. Di Google? Ya yang ini ya di Google Meet kita yang ada chatnya itu loh Pak. Chat. Yang sebelahnya gambar orang. Nah, sebelah gambarnya orang itu gambar ada chatnya Pak di situ. Sebelah gambar orangnya sendiri. Nah, itu akan keluar. Yes, bukan gambar orang sebelahnya. Kan ada gambar yang seperti chat itu loh Pak. Chat dengan semua orang itu Pak. Mau nggak diklik? Keluar. Nah, diklik nanti akan home-nya. Yang bantu biasanya ini. Sertifikat tuh sudah keluar. Di sebelah kamar orang. Sertifikat itu sudah ada Pak. Kayak kan wes. Enggak, itu absen ya. Di mana itu? Chatnya gambar orang di. Bu As, kalau bisa linknya absensi di Kombel saja Bu As. Ya, ditulis di Kombel Bu As. Bu As, linknya dikirim di Kombel saja. Nah, Link absensinya dikirim di Kombel saja. terus itu. Iya. Ini maksudnya Perjalanan. Sebentar. Oke, Pak Ibu, monggo. Apa resen? Buka dulu kamera dibuka. Pak Yoga beli Om dibuka itu aja.
foto nih. Lek enggak kata. Aku sudah muncul loh. Belum tahu Sudah absennya, Bu. menerima, wes. Wes, absenku sertifikatku wis metu Pak Bambang. Neng Tak di, download. neng di. Ya kok. Ke Pak Gatot sebenarnya. Saudaraku tak download. Ya dibagi dong. Oke, Bapak Ibu. Di titik 3 itu loh, titik 3 diklik, terus Oke. ada itu ya, ada obrolan apa ngirim pesan itu loh. Gatot Mulyono bagi presensi. Lihat ya deh. Titik 3 itu perjalanan. Tiket ini ada yang mana pesan nih loh, pesan. Obrolan apa pesan itu? Oh, Kalau masih nggak paham ya bawa ke keret aja Pak Ibu. Nah, pesan dalam panggilan nih loh. Pesan dalam panggilan itu loh. Klikkan pesan dalam panggilan. Wes, Pak Haidi wis metu kok ya anu. monggo diklik pesan dalam panggilan. Di situ ada link Metu yang dikirim Pak apane? Gatot tadi, diklik langsung isi Pak. Pak Haidi buah metu apa dia guyu metu lan pojokan. Endi kok ora di-share-share iki absene. Bud, share bud nanti di komen. Enek to. Karena kadang-kadang sing mlaku rene. Pripun apa Bambang? Sudah dapat Nanti. sertifikat belum? Belum. Loh. Wah. Itu tanggung jawabnya Lek iki. Lah iya. Sesama Wong ora daftar kok njaluk ora daftar kok njaluk sertifikat. Kalau malah Gondol. ora metu. Yang ini daftar Ora daftar baru gondol. malah ini ora daftar kok njaluk sertifikat. Mana link Ora daftar data Pak? Aplikasikan. Link data lanjutnya mana Pak? Ketikkan nama yang Bapak Ibu inginkan, sesuaikan dengan nama set. Jadi kalau nama setnya tadi portofolio digital Bu Alisa, bisa juga Pak, link data lanjutnya mana? Kemudian klik publikasi. Endi? Share. Pak Budi. Iya Bapak Ibu, jadi untuk sementara teman-teman kita saya share bukan di Kombel tapi di share itu ya. Jadi diisi nanti saya tunggu sampai jam 4 sore. Kalau sudah jam 4 sore baru saya tutup. Jadi terima kasih, saya kembalikan ke Bu As karena pukul sudah menunjukkan waktu. Saya serahkan. Itu Kombel Pak share. Iya Mas, ini di share. Saya akan di mau. Nasir ini Nasir Budi. kok gak tuh nggak buka Loh, ini naikkan wicin ini pada pancing ini. Cuman kayak biasa nih. Oh, iki mati ya guys. Anu ya ora. Oke, baik, karena Bu As ini sedang terlempar karena jaringan agak lemot di kantor kami, kantor tingkat Itu sama. 3 ini. Agak lemot Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan 10:30. Acara ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah. Mohon diri, mengundurkan diri, Bapak Ibu monggo. Kalau mungkin ada yang sedang
Oke. Bisa belum keluar, bisa di chat ya Bu ya, di halaman ini. Monggo 10 menit Bapak Ibu yang sudah mau ada kegiatan, monggo untuk mengundurkan diri. Klik pada Dan ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kombel kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, itu warahmatullahi wabarakatuh. nomornya penduduk sudah, terus seperti itu ya Bu. Terus nanti untuk partisipasinya lunas sampai Agustus gitu sih. Berangkatnya kan tanggal 5 Agustus. Jadi ini dapat apa MBR